Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 7 September tahun 2024, hari Sabtu Imam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 6b sampai 15. Saudara-saudara, dari aku dan Apolos, hendaknya kalian belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan ada di antara kalian yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu lebih dari yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Adakah di antara milikmu yang bukan pemberian? Dan jika itu memang pemberian, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah itu bukan pemberian? Kalian telah kenyang, kalian telah kaya, dan tanpa kami kalian telah memerintah. Alangkah baiknya kalau benar demikian, yakni kalau kalian menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kalian. Menurut pendapatku, Allah memberi kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami ini bodoh oleh karena Kristus, tetapi kalian arif dalam Kristus. Kami ini lemah, tetapi kalian kuat. Kalian mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk membuat kalian malu, melainkan untuk menegur kalian sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kalian mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kalian tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang telah menjadi bapamu dalam Kristus Yesus, oleh Injil yang kuwartakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5.
Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tidak menghakimi sesama. Hari Sabat awalnya adalah hari ketujuh dalam satu minggu atau hari Sabtu. Dalam 7 hari penciptaan, itu adalah hari di mana Tuhan beristirahat dari pekerjaannya, sehingga dalam Keluaran 20, kita mengetahui bahwa karena Tuhan beristirahat dari pekerjaannya pada hari Sabat, Dia ingin umatnya mengambil satu hari istirahat pada hari Sabat. Orang-orang Farisi berusaha melestarikan struktur dan batasan, namun mereka kehilangan pandangan akan kebutuhan manusia pada umumnya. Yesus memanggil mereka kembali ke pemahaman yang lebih baik tentang apa yang penting. Secara teknis, mungkin benar bahwa para murid telah melanggar hukum Sabat. Namun, mereka tidak mengambil keputusan dengan sengaja untuk memetik dan memakan biji-bijian tersebut. Itu hanyalah tindakan otomatis. Namun, orang-orang Farisi terus-menerus mencari alasan untuk mengkritik Yesus dan kelompok pengikutnya. Yesus hanya berkata kepada orang-orang Farisi, "Ingatkah kamu ketika Daud dan teman-temannya masuk ke rumah Allah, mengambil roti persembahan dan memakannya? Mereka lapar dan tidak ada makanan tersedia. Namun menurut hukum, roti ini hanya boleh dimakan oleh para imam." Pernyataan Yesus selanjutnya pasti membuat marah dan mungkin membingungkan orang-orang Farisi. Dia hanya berkata, "Anak Manusia adalah penguasa hari Sabat." Saudara-saudari yang terkasih, hukum sangat penting di dunia kita. Jika kita tidak memiliki undang-undang, siapapun dapat melakukan apa yang mereka ingin lakukan, dan tidak akan ada konsekuensi jika merugikan orang lain, mencuri apa yang bukan milik kita, atau menipu orang lain. Hukum mempunyai tujuan yang lebih tinggi. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa dunia kita melindungi hak-hak individu, kelompok, negara, dan dunia. Namun, saat ini orang-orang Farisi bersikap pilih kasih. Seperti biasa, mereka mengawasi Yesus
jika ada kemungkinan pelanggaran hukum Musa. Ketika orang-orang Farisi menyadari bahwa murid-murid Yesus telah memetik beberapa biji-bijian dan secara otomatis memakannya, mereka mempunyai kesempatan yang tepat untuk menuduh Yesus dan murid-muridnya melanggar hukum Musa. Apakah kita mulai memilih-milih ketika hal itu sesuai dengan tujuan kita? Saya yakin sebagian besar dari kita tidak suka jika orang lain mengamati perilaku, sikap, atau tindakan kita. Namun, sangat mudah bagi kita untuk terjerumus ke dalam pola ini. Namun, ketika kita menyadari bahwa kita sedang menghakimi orang lain, kita sepatutnya menyadari bahwa itu tidak benar. Yesus adalah hakim dan bukan kita. Hari ini dan setiap hari, berusahalah untuk mempraktekkan sikap tidak menghakimi, apalagi kalau kita tidak mengetahui latar belakang dan alasannya. Jadilah orang yang mudah menghargai kebaikan orang lain daripada mencari celah kekurangan sesama yang tak berguna bagi kita dan membahayakan hubungan baik kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.